Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Anak-anak, kita hari ini masih di buku 4C, di tema 3, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik 3 bentang alam yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengetahui bentang alam yang ada di Indonesia, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan kalian mampu menceritakan kenampakan alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui pengaruh karakteristik tempat tinggal kalian terhadap pertumbuhan tanaman. Tiap wilayah memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda. Ketampakan alam ini disebut bentang alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam ada yang berupa daratan dan perairan. Kalian bisa lihat pada halaman 26 hingga 32 pada buku kalian ya. Yang pertama kita akan membahas tentang wilayah daratan. Nah, wilayah daratan ini memiliki permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak tergenang air. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini sangat cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Seperti ini ya anak-anak, kurang lebih seperti di lingkungan tempat tinggal kita. Pantai merupakan daerah dataran rendah. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, biasanya masyarakat yang ada di sekitar pantai ini bermata pencaharian atau bekerja sebagai nelayan atau membudidayakan ikan di tambak. Daerah pantai ini umumnya landai dan berpasir. Dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter. Contohnya dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Nah, dataran tinggi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi, dan lainnya. Nah, sebagian mata pencahariannya juga sebagai petani dan peternak tadi ya. Gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling bersambung satu sama lain, luas, tinggi, dan memanjang. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Nah, yang keempat adalah lembah dan ngarai. Kalau lembah itu wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung. Contohnya lembah Baliem yang ada di Papua. Sedangkan ngarai adalah lembah yang dalam, luas, serta banyak digunakan untuk lahan pertanian dan pemukiman warga. Contohnya ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah lembah dan ini adalah ngarai. Tanjung dan Semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Perbedaannya hanya pada ukurannya. Tanjung lebih kecil sedangkan Semenanjung lebih besar. Nah, tanjung di Indonesia pada umumnya dibangun pelabuhan. Contohnya Tanjung Priuk. Seperti ini ya anak-anak yang ada di Jakarta. Yang selanjutnya adalah wilayah perairan. Bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian wilayah Indonesia itu terdiri atas perairan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sungai. Nah, sungai ini adalah aliran air yang besar terdapat di daratan. Manfaat sungai biasanya sebagai sarana transportasi. Kemudian penduduk juga menggunakan sebagai pengairan, tempat pemelihara ikan, dan mandi cuci kakus. Yang terkenal adalah sungai yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Sungai Martapura. Dijadikan sebagai lahan tempat jual beli,
pasar terapung. Yang kedua adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau itu terbagi dua, danau alam yang terbentuk secara alami, contohnya Danau Toba yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya Waduk Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Nah, ini perbedaannya anak-anak. Ada Danau Toba dan Waduk Jatiluhur. Yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya ditumbuhi tumbuhan air dan dasar tanahnya itu berlumpur. Rawa ini sangat berperan bagi kehidupan kita, yaitu sebagai tempat cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan dari hewan-hewan di sekelilingnya. Luar biasa ya anak-anak. Semoga kita selalu bisa melestarikan lingkungan kita dengan adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau. Ada pulau besar, pulau kecil, dan benua. Sedangkan samudra adalah lautan yang sangat luas. Manfaat laut banyak ya anak-anak, sebagai lahan tempat mencari ikan, tempat wisata, dan lainnya. Wah, luar biasa ya anak-anak, laut yang ada di Indonesia ini sangat beragam dan kita harus melestarikannya. Yang kelima adalah selat. Selat itu laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Contohnya, Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura terdapat Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Yang keenam adalah teluk, yaitu bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hingga mengitari perairan laut di sekitarnya. Contohnya Teluk Ciletuh yang terdapat UNESCO Global Geopark yang ada di Jawa Barat. Indah sekali ya anak-anak. Kemudian setelah kita mempelajari tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia, kita bisa melihat jenis apa sih tanaman yang bisa tumbuh di daerah dataran tinggi, dataran rendah. Nah, yang pertama adalah tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini sangat bermanfaat dari daunnya, buah, batang, bahkan akar. Kalian bisa lihat pada halaman 36 dan 37. Nah, anak-anak, untuk tanaman itu memiliki syarat tumbuh. Syarat tumbuhnya apa saja? Sama seperti kita. Nah, kelapa itu dapat tumbuh pada dataran rendah, kurang lebih pada ketinggian 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Nah, kelapa ini juga memerlukan angin untuk proses penyerbukan bunganya. Kelapa ini juga memerlukan sinar matahari kurang lebih 120 jam per bulannya. Bermanfaat untuk apa anak-anak? Ya, sebagai bahan fotosintesis. Kemudian ia memerlukan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Tanah yang disukai oleh kelapa ini adalah tanah yang baik, endapan aluvial. Yang kedua adalah tanaman kopi. Nah, tanaman kopi ini biasanya berwarna kehijauan, kuning, sampai merah untuk siap dipanen. Kopi ini bermacam-macam, ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Nah, tanaman kopi ini juga memerlukan syarat tumbuh yang dikehendakinya. Nah, kopi ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi juga memerlukan angin untuk proses penyerbukannya ya. Kemudian sinar matahari yang cukup, tidak terlalu berlebihan. Sebagai ya untuk berfotosintesis. Suhunya kurang lebih seperti kelapa tadi ya, 20 sampai 27 derajat Celcius. Tanah yang dikehendaki oleh tanaman kopi yaitu tanah yang baik, subur, dan berkadar asam. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa
Untuk tugasnya di TED Quiz ada kurang lebih 10 soal. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.